Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini saya Steviana Aridita, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Surakarta yang saat ini berada di SD Negeri Sondakan, akan berbagi mengenai koneksi antar materi dari modul 1.2. Refleksi kali ini menggunakan model 4P, di mana P yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depannya. Yang pertama, peristiwa. Momen yang mencerahkan bagi saya dari modul 1.1 adalah pertama, pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dalam pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat anak. Selanjutnya, tujuan pendidikan bukanlah sempit pada pengajaran saja, namun lebih mulia lagi agar mandiri, mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan momen yang mencerahkan bagi saya dari modul 1.2 adalah pertama, sistem berpikir atau cara kerja otak, di mana perlunya menyadari setiap tindakan, mengendapkan segala sesuatu, dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Ketiga, di mana teori pilihan yang mengajarkan untuk menghindari 7 hal buruk dan menjalankan 7 hal baik. Keempat, seorang guru tidak hanya berperan dalam pembelajaran, namun perlu berkolaborasi dengan semua pihak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 bagi saya yang saya pahami, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi dasar bagi guru untuk dapat menjalankan peran dan nilainya sebagai guru penggerak. P yang kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa bagaikan bangun dari mimpi yang panjang. Saya menyadari bahwa saya harus mulai tergerak dan bergerak untuk menjadi guru yang lebih baik, keluar dari zona nyaman saya. Saya menjadi lebih bersemangat dalam memaksimalkan diri dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Saya juga menyadari bahwa perlu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam hidup sehari-hari. P yang selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Guru bertugas mentransfer ilmu atau materi pelajaran tanpa mempedulikan keadaan murid dan juga zaman ini. Tujuan pendidikan yang saya pelajari adalah supaya anak lulus dengan nilai bagus dan memiliki ilmu. Jadi pandangan saya masih bersifat kognitif. Namun sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru adalah fasilitator yang bertugas menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan juga bukanlah sempit pada pengajaran saja, namun lebih mulia lagi agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedepannya melalui pendidikan, menjadikan anak lebih mandiri sebagai manusia maupun bersama-samanya dalam masyarakat. Pembelajaran yang kedua, sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru hanya memiliki peran dalam pembelajaran dan hanya berhubungan dengan siswa saja. Sekarang saya berpikir bahwa guru perlu menghidupi nilai-nilai sebagai guru penggerak untuk menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Guru juga memiliki peran bukan hanya dalam pembelajaran, namun juga untuk perkembangan sekolah, sehingga guru perlu berkolaborasi dengan semua pihak. P yang keempat, penerapan ke depan. Selanjutnya, saya ingin menerapkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menghadapi segala sesuatu,
mengendapkan hal-hal yang didapat, dan membuat keputusan dengan memikirkan sebaik-baiknya. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat reflektif, di mana pembelajaran itu menyenangkan, sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan murid, menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Hal ini saya wujudkan salah satunya dengan memperbaiki RPP dan modul ajar yang sebelumnya, sehingga lebih bersifat pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya ingin berinovasi membuat media pembelajaran, baik itu video maupun alat peraga. Selanjutnya, saya ingin melakukan pengembangan diri secara mandiri maupun kedinasan secara konsisten. Dan saya ingin lebih berinisiatif lagi saat berkolaborasi dengan semua pihak. Demikian adalah hal yang bisa saya bagikan untuk koneksi antar materi dari modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia.